Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Siswa kelas 7 SMP Islam Mambalulum Kebomas Gresik 2020-2021. Semoga kalian semua dalam keadaan sihah wal afiyah, penuh dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan Pak Najib dalam rangka pembelajaran ilmu pendidikan agama Islam. Kali ini Pak Najib akan menyampaikan di bidang ilmu fikih. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak sekalian, setelah kita mempelajari tentang toharoh bersuci yang berbagai macam-macam ketentuan yang ada di toharoh, baik meliputi hadas, najis, tentang cara menghilangkan hadas dan najis. Alhamdulillah sudah kita pelajari. Mudah-mudahan pelajaran toharoh bisa kita pahami, bisa kita praktekkan dalam keseharian kita, dan mudah-mudahan bisa sempurna dan sah, sehingga ketika kita melakukan ibadah, ya, toharoh kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu malah kita lanjutkan untuk pelajaran selanjutnya, yaitu tentang sholat fardu. Nah, kali ini yang pertama disampaikan Pak Najib adalah pengertian dan kedudukan sholat. Bagaimana dan apa sholat itu, dan bagaimana kedudukannya dalam kehidupan kita. Untuk mengawalinya, mari kita pahami apa itu sholat. Secara etimologi, secara bahasa, sholat berarti doa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat At-Taubah ayat 103. Yang kedua, sholat berarti rahmat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 43. Yang pertama, sholat berarti doa, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, wa shalli 'alaihim, ya, sholli, salat, sholli alaihim, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Inna sholataka sakanul lahum, salatmu atau doamu adalah menjadikan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini yang pertama, pengertian sholat sama dengan doa. Yang kedua, sholat bermakna rahmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan Allah, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Huwa alladzi yusalli 'alaikum. Dialah yang memberi rahmat, yang memberi welas asih. Itu sholat adalah bermakna rahmat. Itu secara bahasa. Nah, sekarang secara terminologi, secara istilah, sholat adalah
suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat tertentu. Atau dengan bahasa Arabnya as-salatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bisyara'ita mahsusatin. Berarti salat itu adalah suatu ibadah yang berupa ucapan dan perbuatan, bukan hanya perbuatan saja tanpa ada suara, tapi ada ucapan juga perbuatan. Yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, yaitu Assalamualaikum. Itu arti dari sholat. Nah, selanjutnya tentang kewajiban sholat itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Surat Al-Hajj ayat 77. Ini dalil bahwa kita disuruh berruku, suruh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disuruh beribadah kepada Allah dan berbuat kebajikan, berbuat kebaikan untuk mencapai yaitu kemenangan. Maka dalam azan itu ada hayya 'alal falah. Inilah berdasarkan perintah ini mendapatkan la'allakum tuflihun, maka kita diajak ketika ada panggilan azan, panggilan untuk salat, maka hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita untuk melakukan salat. Kemudian bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaum ramadan. Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis inilah bahwa ini rukun Islam, yaitu yang pertama syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Kemudian yang kedua adalah sholat, mendirikan sholat, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, zakat yang ketiga, haji yang keempat, dan puasa di bulan Ramadan. Ini adalah dasar kita diwajibkannya sholat. Nah, sekarang kedudukan sholat. Yang pertama adalah sebagai tiang agama. Sholat adalah tiang agama. Ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-sholah wa dharwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok setiap masalah ialah Islam, dan tiangnya ialah sholat, dan puncaknya ialah jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Nah, salat ini adalah umudu, yaitu tiangnya. As-salatu imaduddin, tiangnya agama adalah salat. Maka salat itu sebagai tiangnya. Kalau rumah tidak ada tiangnya, maka robohlah rumah itu. Sama agama tanpa salat, maka hancur dan robohlah agama kita. Salat yang kedua adalah ibadah yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Furidat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatu lailata usriya bihi khamsina thumma naqasat hatta ju'ilat khamsan thumma nudiya ya Muhammad innahu la yubaddalul qawla ladayya wa inna laka bihadil khamsi khamsin, rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa sahhaha. Salat itu diwajibkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam diisrakannya sebanyak 50 kali, kemudian dikurangi hingga menjadi 5. Lalu beliau diseru, hai Muhammad, putusanku tidak dapat diubah lagi, dan dengan salat 5 waktu ini kau tetap mendapatkan
mendapatkan pahala 50 kali. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Imam Tirmidzi. Bahwa sholat ini diperintahkan, sholat yang pertama kali perintah yang diperintahkan oleh Allah dan diterima langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu malaikat Jibril mengundurkan diri ketika Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Allah dan akan menerima perintah sholat. Betapa mulianya sholat ini yang diperintahkan oleh Allah langsung dari Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Selanjutnya adalah sholat sebagai garis pemisah antara muslim dan kafir. Bainar rajul wa bainal kufri tarkus sholah, rawahul jamaah illal Bukhari wan Nasai. Beda antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Nasai. Artinya bahwa kalau mengaku dan sebagai orang muslim, sebagai orang Islam, maka melakukan sholat dan tidak meninggalkan. Yang membedakannya adalah orang kafir ada selalu meninggalkan sholat. Selanjutnya, ibadah yang pertama kali nantinya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab atas seorang hamba di hari kiamat nantinya adalah sholatnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka bisa dikatakan bahwa ketika sholat kita rapi, sholat kita bagus, sholat kita tertib, istiqomah, maka amal ibadah yang lain akan mengikuti ibadah sholat kita. Sebaliknya, ketika sholat kita mengerjakannya hanya sekedar gugur kewajiban, maka sama ibadah yang lain dicatat sama dengan sholatnya. Anakku sekalian, yang terakhir adalah sholat sebagai penghubung antara hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha ayat 14. Dari sinilah bahwa ketika kita ingin mengingat Allah, ketika kita ingin mendekat kepada Allah dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sholatlah, wa aqimis sholah, lakukan sholat, lidzikri, untuk mengingat aku. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika sholat, karena itu doa, maka berdoalah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu sekalian kepadaku, maka aku akan kabulkan apa yang kamu minta, apa yang kamu doa. Anakku sekalian, inilah sebagai awal kepada kalian disampaikan Pak Najib tentang pengertian sholat dan kedudukan sholat wajib yang akan kita pelajari. Apa saja yang dipersiapkan, apa saja sebagai syarat sah, syarat wajibnya sholat, rukunnya sholat apa, sunnahnya sholat apa, yang membatalkan sholat apa. Perlu kita ketahui, disampaikan Pak Najib tadi bahwa inilah kedudukan sholat, dalil diperintahkannya sholat. Mudah-mudahan awal ini untuk mempersiapkan kalian mengikuti materi berikutnya tentang sholat dan ketentuannya, kalian sudah mengetahui betapa pentingnya sholat fardu yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan salah satu rukun Islam. Anakku sekalian, itu yang bisa sampaikan Pak Najib pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Dan marilah kita tutup dengan doa, mudah-mudahan pelajaran kali ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu manfaatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Bila ada salah kata, bila ada kekurangan dalam penyampaian, kurang pahamnya penyampaian, Pak Najib minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat belajar.
MU, MU, MU. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.